Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang kembali di acara Musyawarah Nasional Asosiasi Disleksia Indonesia yang kedua. Dan kita akan memulai sesi yang kedua ini dengan mendengarkan penjelasan visi misi, struktur organisasi, serta cara keikutsertaan kepengurusan maupun keanggotaan Asosiasi Disleksia Indonesia dan juga DPSI Indonesia. Dan mungkin upcoming nanti Dr. Tian juga akan cerita tentang Dyslexia Teacher Support Group Indonesia yang akan disampaikan oleh Ketua Asosiasi Disleksia Indonesia. Untuk itu kepada Dr. Kristiantini Dewi, spesialis anak, kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tumpengnya rasa tumpeng beneran ya. Sore-sore sudah pada menghayal. Punten, saya mohon izin untuk sharing. Oke, sebentar ya. Sebentar. Sebelum saya share, kayaknya saya matiin dulu ininya ya, Dr. Irma ya. Matiin dulu WhatsApp-nya ya. Kalau nggak muncul-muncul terus WhatsApp-nya nih. Ya, boleh dok, di off dulu. Di off dulu ya. Ya. Oke, sebentar share screen, kemudian PowerPoint. Oke, ini udah kelihatan? Sudah dok. Ya. Baik, 20 menit kurang lebih yang akan saya sampaikan. Beberapa hal yang tadi sudah disampaikan Dr. Purboyo mungkin akan saya skip ya. Jadi foto ini selalu muncul teman-teman. Barangkali Bu Fitri, Bu Heni ini masih ada di sini, hadir juga di Zoom kita hari ini. Bu Sasa masih ada. Siapa lagi ya? Bu Riani kayaknya ngumpet deh, atau ada ya Bu Riani di sini, lupa. Almarhum Prof. Sambas, dan seterusnya. Ini foto yang bersejarah. Oh, Pak Bondan ada nih di belakang. Foto yang bersejarah sekali di hari itu. Tiba-tiba kita dapat amanah, dapat insight apa gitu ya, maghrib kita bikin Asosiasi Disleksia Indonesia. Luar biasa. Waktu itu sebetulnya sejarahnya adalah Dr. Purboyo bersama saya berniat mengumpulkan semua komponen masyarakat yang ingin tahu lebih banyak tentang disleksi ya. Kebayang tahun 2009 waktu itu masih luar biasa deh pemahaman itu, kayaknya jarang sekali yang paham. Jadi kami mengundang semua orang tua, guru-guru, kemudian lecturer, dosen-dosen, dekan dari Fakultas Psikologi yang ada di Bandung terutama, kemudian dihadiri Prof. Wahyudin. Nah, Prof. Wahyudin juga hari ini hadir. Pasti masih ingat ya Prof ya, waktu itu kita silaturahmi yang pertama kali nih. Dan di situ juga pertemuan itu juga diprakarsai tentu saja oleh disemangati, diprakarsai juga oleh Prof. Arif Rahman waktu itu ya. Nah, pokoknya singkat cerita, kita waktu itu sharing tentang disleksi. At the end of session, para peserta di floor tuh bilang, dokter, dari tadi dokter presentasi tentang asosiasi di mana? Singapura, di Malaysia, di British, kenapa kita nggak bikin nih gitu. Jadi kita bilang, oh nggak ada agenda nih bikin asosiasi, tapi mereka bilang, ya nggak apa-apa bikin aja dok gitu. Terus bikin aja, terus nanti kita ngapain ya gitu. Ya udah pokoknya bikin aja dulu gitu ya. Jadi itu seru-seruan ceritanya waktu itu. Akhirnya peserta yang lain bubar, habis maghrib para calon pengurus itu berkumpul dan merumuskan ya kita mau bikin formatnya seperti apa. Kira-kira seperti itu ceritanya waktu itu. Oh, oke, ini kenapa nggak mau? Kemudian ya ini adalah Prof. Arif Rahman yang tidak pernah lepas dalam sejarah kita. Beliau Ketua Harian Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO. Kenapa UNESCO? Jadi supaya teman-teman memahami asosiasi disleksia di tiap negara itu menginduknya bukan ke Kemendikbudnya misalnya gitu ya, tetapi ke UNESCO ya. Nah, beliau dalam kapasitas sebagai Ketua Harian Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO, beliaulah yang menarik benang merahnya ya dari asosiasi kita. Terus akhirnya kita pergi ke World Dyslexia Forum yang pertama yang diadakan oleh UNESCO di Paris tahun 2010. Mohon doanya untuk Prof. Arif Rahman, kami dengar kabarnya beliau kurang sehat. Semoga Allah segera mengangkat sakit dan penyakitnya ya, dan menggantikan dengan kesembuhan yang sempurna. Amin, amin, ya rabbal alamin. Nah, ini juga ada Bu Riani. Ada di sini Bu Riani. Ini wajah kita zaman dahulu kala Bu Riani. Sengaja fotonya, foto epic ini tetap dipasang. Orang ada yang bilang gini, masa itu Dokter Tian sih gitu. Ya emang kayak gitu wajahnya. Saya ingat itu kita lagi jalan ke Singapura, kita belajar disleksi dari suatu event ya Bu Riani. Mungkin Bu Riani masih ingat.
kita pergi, kayaknya cuma 1 hari ya, 1 malam saya lupa lagi. Tapi di masa kita masih bayi waktu itu, kita berdua cukup ini Bu Riani ya, cukup banyak sejarah yang kita torehkan ya, yang kita lakukan ya. Jadi ini adalah tujuan dari ADIT tadi Dr. Purbayu udah sampaikan, saya nggak akan ulang lagi ya. Saya nggak akan ulang. Nah ini juga sejarah yang perlu diceritakan gitu ya. Jadi setelah tahun 2009 terbentuk, pertama kali kita bikin acara nasional itu tahun 2010, tanggal 31 Juli 2010. Waktu itu diadakannya di Gedung Kemendikbud, pokoknya dekat Gedung Kemendikbud itu ada 2 kalau nggak salah, jadi di salah satu towernya. Kalau kita lihat fotonya di situ hadir ada Bu Riani, ada Ibu Karlina, kemudian ada Ibu Agung Gumelar, ada Prof. Arif Rahman, ada Bu Fitri, ada Bu Heni, ada perwakilan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, kelihatannya waktu itu luar biasa ya gaungnya Ibu Riani, Prof. Arif Rahman ini yang networking-nya luar biasa gitu ya. Bisa menghadirkan orang-orang hebat ini di ruangan tersebut ya. Somehow mereka diminta untuk ikutan gitu ya, ikutan dalam asosiasi kita, dan saat itu disebutkanlah bahwa Kementerian Pendidikan atau Kemendikbud itu sebagai pelindung, dan begitu juga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak ya. Nah, anggota kehormatan tentu di awal Prof. Arif Rahman ya, kemudian almarhum Prof. Sambas, Profesor Emeritus Dr. Sambas Wiradi Surya, spesialis anak konsultan, mohon maaf itu salah tulis jadinya. Kemudian Profesor Muhammad Wahyudin, Profesor Dr. Muhammad Wahyudin Zarkasi. Pak Wahyudin ini waktu itu kami bersilaturahmi pertama, beliau dalam kapasitas sebagai Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat ya Pak Wahyudin. Ini juga sahabat yang luar biasa, kapan aja didatengin, direpotin, oke-oke aja. Kadang-kadang beliau yang datang nih ke tempat kita, masih pakai baju pramuka, pakai baju dinas ya Pak Wahyudin, mudah-mudahan masih ingat nih. Kemudian Ibu Riani Bondan, tadi saya udah chat-chat sama beliau, berterima kasih sekali atas semua jasa-jasa beliau yang nggak bakal bisa terlupakan ya. Jadi perjalanan kami ke Paris itu kayaknya nggak mungkin deh kalau Bu Riani nggak berusaha dengan sekuat tenaga. Kita nggak ngerti kenapa kita bisa berangkat gitu ya. Kemudian Dr. Gigi Eko Sujatmiko yang hari ini hadir, beliau juga dalam kapasitas sebagai orang di Kementerian Pendidikan ya, waktu itu juga sangat support sekali. Ibu Fitri, Ibu Heni adalah teman-teman kita yang ikut berangkat ke Paris waktu itu dengan segala macam kisahnya, perjalanan yang luar biasa, yang tentu saja diwarnai dengan berbagai kedisleksiaan ya, seru-seruan. Kemudian Bu Santi Harahap ini juga luar biasa nih, praktisi pendidikan ya, support banget di awal karena memang betul-betul mempunyai keminatan dan passion juga di area ini gitu ya. Dan sampai hari ini pun masih terus ada banyak sumbangsi, banyak pemikiran yang beliau share kepada asosiasi ya. Kemudian dalam perjalanan kita ada Ibu Supra, alhamdulillah Ibu Supra juga hari ini berkenan hadir ya. Beliau juga anggota kehormatan yang ide-idenya banyak sekali berkontribusi dalam berkembangnya Asosiasi Disleksia Indonesia. Nah, dalam perjalanannya kemudian ada Profesor Angela Fawcett, mungkin sekitar tahun 2012 beliau pertama kali datang ke Indonesia, dan sejak pertama kali datang itu seperti diverifikasi ya, Asosiasi Disleksia Indonesia seperti ini, akreditasi gitu. Jadi datang ke center kita lalu menanyakan semua hal, definisi disleksi, kemudian cara saya melakukan assessment, apa yang ditulis di rekam medis, apa definisi operasionalnya, apa komorbidnya dan seterusnya gitu ya, sampai beliau merasa bahwa apa yang kita lakukan ini betul adanya gitu ya. Nah, dengan berjalannya waktu itu kan 2009 ya asosiasi dibentuk. Nah, beberapa parents mulai saling berkumpul gitu karena kesamaan nasib gitu ya, karena kesamaan kisah. Dulu masih sedikit orangnya ya, kita masih sempat ketemuan di TSM lalu bikin foto di Yonas gitu, eksis banget. Sampai akhirnya
makin lama orangnya makin banyak ya, yang tadinya WhatsApp grupnya cuma satu dan namanya juga cuma satu, DPSG Indonesia, akhirnya berkembang dan seterusnya, sehingga dipertimbangkan perlu dibuat WhatsApp group DPSG wilayah, karena waktu itu kapasitas WhatsApp group di satu WhatsApp group tuh nggak bisa banyak-banyak gitu ya. Nah, di tahun 2015 ini adalah inaugurasi para pengurus ADI Pusat nih. Jadi ada Dr. Purboyo, saya, Ibu Sari, hari ini juga Ibu Sari hadir. Terima kasih Ibu Sari. Masih ingat ya masa-masa ini Bu Sari sebagai Wakil Ketua, kemudian Bu Faya sebagai Bendahara, dan Ibu Sasa, Ibu Elisa Prasti sebagai Sekretaris. Itu tahun 2015 waktu kita lakukan Dyslexia Speaks Up yang pertama. Nah, di hari itu juga kita melakukan inaugurasi pengurus DPSG. Yang waktu itu DPSG-nya belum semeriah sekarang gitu ya. Waktu itu ada Bu Sasa sebagai Ketua DPSG Indonesia, Dr. Ari sebagai Ketua DPSG Jaya, kemudian Ibu Nuri dan Bu Risha nih sebagai pengurus DPSG Jateng Jatim kalau nggak salah ya. Dan di situ dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan dan juga Bu Odet waktu itu sebagai kapasitasnya sebagai Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bandung. Nah, sampai hari ini juga Bu Odet masih terus mendukung kita dalam kapasitas yang berbeda lagi ya. Alhamdulillah. Nah, ini juga sejarah yang tidak terlupakan. Ini kocak banget, seneng banget kalau cerita ini. Ini adalah Munas yang pertama di Yogyakarta tahun 2016 gitu ya. Jadi diadakannya di hotel. Dan hari itu waktu kita berkumpul itu semua orang berkumpul gitu ya, terus belum pada ngobrolnya sama teman-temannya sendiri yang dari Jatim sama Jatim, Lombok sama Lombok, Jabar sama Jabar gitu ya. Baru setelah acara perkenalan mereka baru ngeh gitu, oh ternyata yang ini tuh yang ada di Facebook namanya ini dan seterusnya. Jadi akhirnya kita mixing cara duduknya, disuruh ngobrol dan seterusnya, akhirnya jadi kebablasan gitu ya, kelupaan kita dengan acara utamanya adalah membuat sesuatu kesepakatan yang bermakna gitu. Akhirnya lebih kepada betul-betul saling sharing, saling berkenalan. Ini sampai tengah malam dan kita menghasilkan silaturahmi yang hangat gitu ya. Tapi tidak ada keputusan apa-apa gitu ya. Ini lucu banget pertemuannya. Nah, ini masih ingat ya waktu itu ada bannernya, kita bikinin bendera untuk setiap DPSG wilayah ya. Masing-masing ketua yang didapuk jadi ketua harus presentasi, berkenalan ya, ceritain daerahnya. Jadi lucu banget, seneng banget gitu ya. Nah, kita lihat seperti yang tadi Dr. Purboyo cerita, Dr. Purboyo kalau udah cerita tentang misi visi tahun kedua itu selalu itu ya, selalu banyak banget tugasnya buat saya tepatnya gitu ya. Targetnya tinggi banget gitu ya. Alhamdulillah target di 10 tahun pertama raising awareness itu udah tercapai ya Dr. Purboyo ya, banyak checklistnya udah ya. Tapi tadi dokter bilang targetnya gini, udah luar biasa, itu semakin tinggi targetnya. Dan saya setuju insya Allah ingin sekali mengeksekusi mencapai target-target tersebut, dan saya meyakini tantangan yang semakin besar ini membutuhkan tim yang lebih besar, lebih solid lagi ya dok ya. Jadi seperti yang tadi saya cerita di opening speech, kalau dulu 10 tahun pertama ya memang orangnya mungkin terbatas sekali gitu ya, dan kita pun mungkin masih mencari bentuk ya, masih namanya juga masih anak kecil ya, masih juga kurang dari 10 tahun. Nah, sekarang udah masuk ke teenager, masuk ke remaja gitu. Harusnya kita menjadi lebih baik lagi, berharap dengan pertemuan ini kita bisa building stronger team ya, semakin banyak orang yang berkontribusi, semakin banyak yang melakukan sinergitas gitu ya. Nah, saya meyakini bahwa yang hadir hari ini juga dilihat dari survei yang tadi sudah diisi oleh seluruh partisipan, itu semua macam-macam nih profesinya, macam-macam keminatannya, macam-macam kehebatannya, keunikannya, latar belakangnya, dan semua saya rasa bisa mengambil peran gitu. Saya berharap sekali teman-teman, sahabat-sahabat di sini semua punya semangat yang sama ya, spirit yang sama, kita punya target yang sama. Lagi-lagi kita kembalikan ke niatnya, yaitu demi anak-anak para penyandang disleksia kita ya. Semoga dengan adanya ADI dan tadi organisasi-organisasi yang misalnya tadi Dyslexia Parent Support Group, itu semua tujuannya adalah untuk membawa kebaikan bagi anak-anak penyandang disleksia di segala umur sebetulnya ya, dari usia yang paling dini sampai dengan kalau usia sekolah mungkin perguruan tinggi. Jadi ayo ambil peran ya. Nah, dulu Asosiasi Disleksia Indonesia ini memang lebih banyak ke arah advokasi ya. Jadi memang jadi akhirnya mungkin orangnya itu aja juga cukup gitu ya, karena kita mengedukasi, kita
bimbing komunitas gitu ya, training dan seterusnya. Tapi kayaknya kalau sekarang kita harus bikin sesuatu yang lebih sistematis. Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah rancangan ya, struktur organisasi kita. Yang paling atas adalah honorary consultant, dalam hal ini adalah Profesor Angela Fawcett, kemudian advisor Dr. Purboyo. Kemudian kalau kita lihat ke bawahnya adalah Ketua Asosiasi Disleksia Indonesia, di mana saat ini kita juga punya Asosiasi Disleksia Indonesia di beberapa tempat yang lain ya. Yang pertama waktu itu cabang kita di Aceh tahun 2014 ya Dr. Muna ya? Ya, 2014. Nah, kemudian setahun berikutnya kita buka di Yogyakarta. Kemudian tahun 2018 kita buka di Banten ya. Jadi teman-teman nanti bisa lihat karena para ketua nanti juga akan presentasi. Ya tidak tertutup juga kemungkinan ada ketua Asosiasi Disleksia Indonesia di daerah-daerah lainnya jika dipandang dibutuhkan. Nah, kalau kita lihat di bawah ketua atau presiden dari Asosiasi Disleksia Indonesia ada sekretaris ya, dan tidak tertutup kemungkinan jika memang dibutuhkan, misalnya nanti ada treasurer atau ada bendahara ya. Saat ini memang kalau saat ini yang 11 tahun itu ya sepi-sepi aja sih, paling ya dia aja orangnya gitu ya, dan alhamdulillah ya berjalan juga, cuman harusnya kita lebih organized dari itu sekarang ini ya, 10 tahun kedua. Nah, kita juga melihat bahwa udah mulai banyak nih kebutuhan yang harus dikelola secara profesional, secara bersungguh-sungguh, secara sistematis ya. Ada plan yang jelas ya, ada strategi yang tepat gitu ya, ada evaluasi dan seterusnya. Oleh karena itu nggak mungkin orangnya cuma dia aja, dan nggak mungkin kita nggak bagi-bagi menjadi beberapa divisi atau departemen. Nah, di sini rancangan dari Asosiasi Disleksia Indonesia dalam Munas kali ini adalah beberapa divisi nih. Jadi ada divisi Specialized Educational Service. Jadi ini urusannya dengan pelayanan gitu ya, pelayanan buat anak-anak, bisa pelayanan dalam bentuk terapi, dalam bentuk kelas layanan mungkin ya, bagaimana kita membuat modul-modul misalnya untuk pembelajaran ya, bagaimana kita membuat akomodasi buat anak-anak di segala usia yang standardized ya, yang valid berdasarkan ilmu pengetahuan yang berbasis penelitian dan seterusnya ya. Kemudian divisi berikutnya adalah networking atau jejaring. Jejaring ini meliputi jejaring internal ya, nasional, regional, dunia gitu ya. Internal itu berarti mengurus juga jejaring komunikasi antara misalnya ADI dengan DPSG, ADI dengan misalnya stakeholder ya, pemerintah misalnya ya, atau dengan komunitas-komunitas lain, atau misalnya mengatur jejaring antara ADI dengan Disleksia Asosiasi Singapura, Kenya tadi ya, macam-macam teman-teman kita yang luar biasa itu gitu ya. Nah, ini juga kita lihat di Asosiasi Disleksia di negara-negara yang maju, mereka jadi kalau menghubungi saya itu pasti yang menghubungi adalah divisi international networking itu gitu ya. Jadi kita bikin kerjasama, bikin acara bareng ya, bikin penelitian bersama dan seterusnya. Kemudian divisi lain adalah ADI Academy gitu ya. Semoga ya keren ya namanya. Jadi akademi gitu kan. Jadi konotasinya sesuatu yang ya akademis ya. Nah, ini juga kita bagi dua, ini ada Training and Research Division, yang satu lagi Web Academy. Pada prinsipnya Training and Research adalah divisi yang mengurus kayak diklat gitu ya, pelatihan, training, workshop, kemudian kajian-kajian ilmiah, mereview kajian ilmiah atau membuat kajian ilmiah dan seterusnya. Sementara Web Academy lebih kepada pengembangan IT sistem, pengembangan web sebagai sarana dan media untuk pembelajaran yang lebih luas lagi. Nah, jadi memang di musim pandemi ini kan kita kayaknya awalnya kayak terpaksa gitu ya, harus segala-segala pakai web. Tapi kayaknya makin ke sini, kayaknya ini nggak ada keburukannya juga sih gitu ya. Maksudnya hal-hal yang baiknya juga ada, dan kita rasa itu tetap harus dipertahankan, bahkan harus dikembangkan supaya kita bisa menjangkau masyarakat lebih luas lagi gitu. Jadi cuman siaran dari Bandung atau dari manapun, dari Aceh misalnya, dari Banten, ya itu bisa menjangkau semua. Kayak hari ini nih ada Mbak Mega sama Mas Rizky dari Oxford gitu kan.
ada teman-teman kita dari ujung Aceh, ujung Kalimantan, ujung Sulawesi dan seterusnya. Nah, itu yang ada di Web Academy. Nah, kalau kita lihat divisi-divisi ini pasti butuh kompetensi tertentu dong ya gitu ya, butuh kompetensi tertentu. Nah, tapi sekali lagi organisasi ini nirlaba gitu, non profit gitu. Jadi memang butuh kesediaan, keikhlasan untuk teman-teman yang kalau misalnya pun rasanya kayaknya bisa nih kontribusi di sini. Nah, itu yang juga yang yang perlu diperhatikan juga gitu ya. Nah, kemudian di bawah di luar divisi-divisi ini kita lihat di situ ada beberapa komunitas yang menjadi bimbingan atau dalam bimbingan dalam arahan Asosiasi Disleksia Indonesia. Ada DPSG, ada DTSG dan DJSG. P parent, T-nya teacher, J-nya junior gitu ya. Nah, nanti saya jelaskan di slide berikutnya. Jadi komunitas-komunitas ini adalah komunitas yang menjadi tanggung jawab Asosiasi Disleksia Indonesia yang seperti tadi kita lihat di dalam sejarahnya gitu, secara informal udah terbentuk duluan memang gitu ya, tapi kemudian akhirnya kita validasi di Munas yang pertama di tahun 2016 gitu ya. Disleksia Parent Support Group, Disleksia Teacher Support Group, dan Disleksia Junior Support Group ini juga nanti memang langsung berhubungan dengan Asosiasi Disleksia Indonesia. Nanti kita lihat seperti apa yang bisa dilakukan ya sebagai anggota atau pengurus DPSG. Nah, di bawah itu semua adalah para anggota. Nah, anggota juga ada anggota kehormatan yang tadi saya sapa. Mereka-mereka ini pastinya mempunyai sejarah yang tidak bisa terlupakan, yang unforgettable dan irreplaceable gitu ya, pokoknya luar biasa banget kisahnya di dalam lahirnya Asosiasi Disleksia Indonesia, dan selanjutnya adalah anggota biasa. Kemudian kita lihat, nah apa sih yang bisa kita kontribusikan, atau sebaliknya apa sih yang bisa peserta dapatkan, member dapatkan kalau dia jadi anggotanya DPSG gitu ya. Nah, pada prinsipnya gini, DPSG kan tadi Disleksia Parent Support Group, parent gitu ya. Kalau tadi Adi sifatnya adalah banyak ya, selain advokasi, dia bikin networking, dia bikin modul, bikin kajian, bikin penelitian, ya kan, bahkan bikin suatu diklat dan seterusnya gitu ya, sesuatu yang berbasis kompetensi tertentu. Maka Disleksia Parent Support Group ini adalah sifatnya komunitas, berbasis komunitas untuk advokasi sesama parents ya. Dan juga yang luar biasa dari Disleksia Parent Support Group itu adalah kegiatan approaching local authority. Biasanya parents ini lebih tough ya, lebih tahan banting kalau harus misalnya menghadap kepala dinas kota gitu ya, pendidikan, kepala dinas provinsi misalnya gitu ya, atau para stakeholder di pemerintahan lokal. Itu mungkin hubungan silaturahminya malah lebih baik dilakukan oleh para parents ini gitu, atau berkolaborasi dengan sekolah-sekolah. Itu juga jika dilakukan oleh DPSG itu juga luar biasa gitu hasilnya yang kita lihat gitu ya. Jadi kurang lebih kegiatannya itu advokasi sesama parents, sesama komunitas, sesama orang tua ya. Kemudian juga approaching local authority, dan apa yang bisa didapatkan dalam berkegiatan itu tentu saja Asosiasi Disleksia Indonesia memfasilitasi ya, misalnya pada saat mengadakan kelas edukasi biasanya udah ada tuh template-nya dari Adi ya, mau pakai PowerPoint yang sudah dibuatkan oleh Adi pakai bahasa yang awam untuk mengedukasi awam gitu ya. Bahkan ada teman-teman kita yang dulu pertama kali belajar mengedukasi masyarakat itu setiap kali pertanyaan langsung WhatsApp, ini jawabnya apa gitu, sampai akhirnya udah jago banget, sampai akhirnya jadi pernah menjadi narasumber local authority juga, keren banget gitu ya. Dan ilmunya benar gitu ya, itu luar biasa gitu ya. Jadi banyak hal ya yang kita support, kita fasilitasi materialnya, kemudian penyediaan narasumber jika memang dibutuhkan ya, kemudian mendapatkan informasi terkait jejaring-jejaring yang bisa dibina ya, baik dalam lingkup nasional maupun lebih besar lagi gitu ya. Mendapatkan akses informasi tentang disleksia tentu saja bisa kita sharing ya kepada para anggota DPSG ya. Kemudian pemberdayaan untuk anggota tadi juga
Bu Riani udah usulkan tadi ya Dr. Purboyo ya, dibuatkan broadcasting list gitu ya, mailing list ya, kurang lebih seperti itu. Ya memang itu udah terpikirkan Bu Riani, makanya kalau pasukannya banyak nanti, nah siapa tahu nih ada yang jago nulis gitu kan, ada yang pokoknya kita kalau seru-seruan banyak kan yang bantu, mudah-mudahan terwujud nih gitu ya, misalnya bikin tadi yang mailing list ya, kemudian bikin training atau workshop yang terbatas dengan fasilitas kemudahan tertentu khusus untuk anggota DPSG ya, kemudian juga membuat wadah kegiatan buat anak-anak ya, dan seterusnya. Banyak sih yang bisa kita lakukan ya. Nah ini adalah Disleksia Junior Support Group. Mungkin Dr. Irma nih masih ingat nggak yang sebelah kiri atas, Bu Sasa juga nih. Bu Sasa ada nggak Bu Sasa? Sekarang udah pada lebih besar-besar. Ya. Bu Sasa ada nggak? Bunda ada tadi harusnya. Ada ya? Bunda masih ingat nggak nih tahun berapa nih coba? Ini 2016 kalau nggak salah. 2016 ya? Iya, jadi ini anaknya Bunda Sasa, anak saya, anaknya Dr. Irma. Ini sepupunya Vandra ya? Bukan dong. Bukan ya? Jadi waktu itu mereka kelas berapa ya Dr. Irma ya? Ini masih kelas 6. Kelas 6 ya? Nah, kelas 6 ya? Iya, jadi kelas 6 itu mereka udah nggak mau kayak anak-anak, tapi juga kan belum gede sih sebenarnya gitu ya. Jadi lucu-lucuan. Lalu mereka bilang katanya, siap kita mau jadi kayak mami, kayak ibu gitu kan, bikin support group juga namanya DJSG. Dan mereka banyak ide juga, ini salah satu kegiatan kita waktu bikin fun walking di Cirende, ini kegiatan yang masih kecil-kecil yang di kelas layanan ya. Ini nih bimbingannya Tante Irma nih, mereka bikin apa Tante Irma? Drama dong. Drama Malin Kundang ya waktu itu ya. Nah mereka tuh sebetulnya kalau udah kumpul itu keren banget. Yang ada kita mengagumi mereka, lupa kalau mereka ada sesuatunya ya. Pokoknya top banget deh gitu. Nah ini kebayang kalau misalnya kita kelola dalam satu grup yang somehow juga punya suatu program yang terstruktur ya dengan para narasumber yang luar biasa tuh pastinya keren banget insya Allah ya. Nah kemudian kita lihat. Sebentar nih suka macet-macet. Nah, ini yang remaja-remaja dong gitu. Ini asuhannya Bubu, asuhannya Bu Ruri ya. Mereka yang dulu kecil-kecil. Nah, ini anaknya Dr. Irma sama anaknya Bunda Sasa udah jadi ganteng-ganteng gini kan gitu. Udah pokoknya ini remaja banget. Nah, ini juga mereka udah butuh banget peer group yang saling menyemangati ya, saling memahami. Dan ini orangnya bisa domisilinya entah dari mana ya, tapi begitu ketemu kayak teman akrab yang udah tahunan gitu. Ngomongnya tuh pas banget gitu. Nah ini mereka butuh sekali narasumber, butuh sekali pengampu pembimbing ya yang bisa membuat mereka menjadi bersinar lebih baik lagi gitu ya. Nah, bicara tentang Disleksia Teacher Support Group, mungkin tadi teman-teman lihat juga di profil video ya, bahwa kita 3 tahun belakangan bikin kegiatan yang cukup besar ya, kegiatan mengedukasi guru-guru secara free. Ya, dan ini luar biasa kepada para narasumber dari ADI Pusat, ADI Aceh, ADI Banten, teman-teman pejuang ADI dan DPSG, saya haturkan terima kasih. Ya, semoga Allah membalas semua, luar biasa supportnya ya. Jadi ini yang ini adalah di Jawa Barat, yang ini adalah di Jakarta, yang ini di Aceh. Jadi ini guru-guru yang bukan harus mendapatkan privilege diajarin sekian puluh modul secara gratis dari pakarnya. Nah mereka yang eligible, jadi kita anggap eligible itu kalau mereka nggak pernah bolos gitu ya, selalu mengikuti aturan, nggak pernah hilang di tengah-tengah, lalu mereka berhak mendapatkan workshop yang lebih dalam lagi. Saya lihat di sini ada Bu Pipit nih ya, yang dari Gagas itu termasuk yang dapat kelas beasiswa nih dari angkatan pertama di Jawa Barat ya. Mudah-mudahan guru-guru para penerima beasiswa hari ini ada yang hadir juga. Nah ini adalah kelas beasiswa di Jawa Barat, yang ini di Jakarta, dan yang ini di Aceh. Nah itu setiap kali kita bikin kelas edukasi yang sebelumnya, itu yang daftar kurang lebih sekitar 300-an. Baik di Jawa Barat 300-an, di Jaya 300-an, dan di Aceh juga 300-an. Setelah menjadi beasiswa gitu ya, setelah kita kompres berdasarkan kriteria tertentu, sekitar 35-an gitu setiap angkatan. Dan alhamdulillah semua guru merasakan manfaat yang luar biasa dari kegiatan ini. Nah kita sebetulnya dari ADIP
pengen sekali nih roadshow ke seluruh seluruh Indonesia yang gede ini gitu. Tapi kan itu tadi susah ya dengan segala macam geografis, transportasi dan sebagainya. Semoga kalau misalnya nanti banyak yang bisa ikutan, banyak yang bisa bantu, bisa terwujud ya. Kita bisa bikin Dyslexia Teacher Support Group ya. Baik, dalam pertemuan ini semoga teman-teman semua, siapapun teman-teman di sini, no matter who you are, dari manapun berasalnya ya, nggak masalah gitu, karena semua ide itu kami hargai dan semua orang mempunyai posisi yang sama penting dengan yang lainnya. Mungkin demikian yang saya sampaikan, Dr. Irma, Dr. Purboyo, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Tian atas penjelasannya. Mudah-mudahan ya Dok, makin ke depan ini Adi makin bisa bebenah, dan saya sih sangat yakin pasukannya akan makin banyak insya Allah hari ini. Untuk itu, setelah mendengarkan penjelasan dari Ketua Asosiasi Disleksia Indonesia dan juga tadi di awal ya marwahnya Adi itu luar biasa diceritakan dengan sangat gamblang oleh Dr. Purboyo sebagai pembina Adi, maka tentunya besar sekali harapan kami Asosiasi Disleksia Indonesia ini mendapatkan dukungan dari seluruh komponen masyarakat Indonesia, karena tentunya dengan kita bersatu bahu-membahu, kita semua akan mampu mencapai visi misi Adi dan mimpi-mimpi yang luar biasa di Dasawarsa yang kedua ini, yang tentunya semuanya demi kebaikan anak-anak kita yang tercinta.